Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang instruksi IL dan ILC dalam aplikasi CX Programmer. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Kaisa Salsabila dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri Schneider. Video ini merupakan tugas kedua dari mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram atau SKT dengan guru mata pelajaran Pak Indra Yandesri. Asal sekolahku SMK Negeri 1 Batam. Kita masuk ke table of contents atau apa saja yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada pengertian. Di pengertian ini aku akan menjelaskan sedikit tentang definisi instruksi interlock secara umum. Yang kedua ada simbol instruksi IL dan ILC. Selanjutnya ada penerapan. Di penerapan ini aku akan menjelaskan pengaplikasian instruksi IL dan ILC dalam industri. Dan yang terakhir ada cara kerja. Aku akan kasih contoh rangkaian dan penjelasan cara kerjanya. Kita masuk ke pengertian instruksi IL dan ILC. IL merupakan singkatan dari interlock, sedangkan ILC merupakan singkatan dari interlock clear. Instruksi IL dan ILC berfungsi sebagai pengunci suatu program, dan kedua instruksi ini adalah satu kesatuan. Artinya, jika kita ingin memberi instruksi interlock, maka instruksi interlock clear juga harus ada. Jika salah satunya tidak ada, maka perintah interlock tidak akan berjalan. Selanjutnya ada simbol dari IL dan ILC. Bisa kita lihat di sini simbolnya hampir sama. Yang perlu diperhatikan adalah kode nomornya. Kode nomor IL atau interlock dalam aplikasi CX Programmer itu 002, sedangkan ILC atau interlock clear dalam aplikasi CX Programmer itu kode nomornya adalah 003. Kita masuk ke contoh penerapan. Instruksi interlock dapat digunakan sebagai emergency system dan di suatu incinerator dalam industri. Pada aplikasi tertentu di industri, terkadang diperlukan pengaman berupa interlock. Contohnya, jika suhu di suatu incinerator terlalu tinggi, maka secara otomatis sistem akan interlock, sehingga conveyor feed burner yang membawa bahan bakar akan dimatikan dengan tujuan jika conveyor off, maka suplai bahan bakar terhenti sehingga suhu di ruangan pembakaran akan menurun dan tidak panas lagi. Kondisi ini pasti dapat terjadi walaupun operator sudah dilengkapi dengan alarm. Namun sistem interlock ini akan memberikan pengamanan lebih jika operator gagal dalam menindaklanjuti alarm tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh rangkaian dan cara kerja dari instruksi IL dan ILC. Aku akan kasih satu video biar penjelasannya lebih jelas. Oke, aku udah masuk ke CX Programmer dan kita langsung membuat programnya. Pertama-tama kita akan membuat push button on. Nah, di sini kita buat alamatnya 0.00. Komennya kita beri pb on. Lalu kita buat pb off, push button off. Nah, di sini kita buat alamatnya. Maaf, ini ada notifikasi. Di sini kita buat alamatnya 0.01 dan komennya pb off. Kemudian kita akan membuat coil yang ini. Kita buat alamatnya itu 200.00. Kita buat di sini komennya K1. Dan lalu kita buat pengunci. Nah, di sini kita buat kontaknya sama dengan alamatnya dengan
K1 yang ada di sini. Bedanya di sini adalah kontak, di sini adalah coil. Jadi kita buat alamatnya 200.00. Nah, di sini secara akan ada otomatis K1. Kita enter. Lalu kita sambungkan seperti ini. Kemudian kita buat lagi kontak baru di sini sama dengan kontak coil K1 yang ada di sini alamatnya. Kita buat 200.00. Nah, di sini akan secara otomatis K1. Oke. Lalu kita buat output baru untuk lampu. Alamatnya adalah 100.00 untuk lampu 1. Sini kita buat L1 dan tekan enter. Nah, di sini aku akan membuat 3 lampu. Lampu 1 dan lampu 3 akan di luar section interlock atau IL dan interlock clear dan ILC. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, langsung kita buat di sini kontak baru lagi dengan alamat yang berbeda 0.03. Untuk kita buat komnya di sini SS1 saja. Oke. Lalu kita buat output baru di sini dengan menekan tombol IL. Nah, seperti ini untuk interlock. Oke, kita enter. Nah, di sini ada kode nomornya 002. Kemudian di dalam rang ini kita membuat lampu 2. Kita buat kontak barunya dengan masih alamat yang sama dengan K1. Jadi kita buat di sini 200.00. Oke, kita buat lampu 2-nya harus berbeda dengan lampu 1. Ini kita buat L2. Oke. Nah, setelah ada interlock, otomatis kita akan membuat interlock clear. Kita langsung aja nggak pakai SS1 lagi. Kita buat ILC dan enter. Nah, di sini nampak ya kode nomornya 003. Kemudian yang terakhir kita buat lampu 3. Kontaknya masih sama dengan yang K1 yang ada di sini. K1 dan tentu saja lampu 3 juga harus berbeda dengan lampu 1 dan lampu 2 alamatnya. Ini kita buat L3. Oke, kita langsung masuk saja ke simulasinya dengan menekan tombol Ctrl Shift W. Nah, di sini langsung aja kita coba menekan tombol PB on, klik 2 kali. Kita ubah value-nya menjadi 1 untuk menghidupkan. Oke, enter. Nah, terlihat di sini harusnya sudah mengalir karena K1 sudah aktif, jadi semua kontak K1 yang ada di sini juga sudah aktif. Bisa dilihat. Dan tampak di sini L1, L3 sudah aktif, ya. Kenapa L2 belum aktif? Karena walaupun arusnya sudah mengalir, dia tidak akan bisa hidup jika SS1 yang di sini belum kita tekan. Karena dia berada di area interlock dan interlock clear. Kita sebut dengan rang section interlock. Nah, coba kita tekan SS1-nya di sini. Kita ubah value-nya menjadi 1 dan enter. Nah,
Nah, barulah di sini L2 akan hidup. Pokoknya di sini walaupun arusnya sudah mengalir, dipicu dengan hidupnya K1 yang ada di sini, lampu tidak akan hidup ketika kita tidak menekan tombol interlock karena perangnya itu berada di interlock dan interlock clear. Kita coba menekan PB off yang ada di sini. Ubah value-nya menjadi 1. Oke, di sini keadaannya rangkaiannya sudah mati sepenuhnya. Oke, itulah tadi penjelasan aku tentang instruksi IL dan ILC dalam aplikasi CX Programmer. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya, atau kalau kurang paham atau ada penjelasan aku yang kurang tepat, mohon kritik dan sarannya kalian ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.